biarkan nanti. Ya, tolong sampai habis. Saya turun sampai 40, tidak ada satupun yang angkat tangan. Lantas saya bilang, buat apalah doktor teologi kalian ini? 40 ayat mungkin tidak bisa dikantumkan tanpa membaca. Kalau Bapak Ibu menanyakan saya karena saya bertanya, jawaban saya tidak kurang 1000 ayat. Habis waktu kita saya bisa beberkan tanpa saya baca. Saya bisa berpegang dalam Tuhan karena Dia yang menentukan saya. Ada yang 100 ayat di sini atau 50 lah dulu. 50 ayat tanpa membaca. 40, 30. Saya nggak mau sampai angka yang 10. Sama dengan calon doktor teologi. Ya, khotbah kita tadi sudah ini respon positif dari khotbah tadi. Bangun pagi, pegang apa? HP, bukanya apa? Hanya satu kata saja pagi, praise the Lord, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu pun tak terucap. Hanya mengatakan terima kasih aku sudah bangun. Belum lagi merenungkan, jangan belum membaca. Ada banyak orang keliru dalam kesaksian saya, bahkan di tahanan-tahanan. Apa beda mendengar, membaca, dan merenungkan? Ada banyak orang Kristen tidak bisa membedakan. Saya bilang berkat pengalaman saya, merenungkan firman Tuhan lebih daripada mendengar, daripada membaca. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, belum tentu direnungkan. Makanya jangan lupa Mazmur 1, 6 ayat. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh, tetapi yang kesukaan adalah Taurat firman Tuhan, yang merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang fasik, mereka seperti debu yang diperangi. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju ke binasaan. Merenungkan firman Tuhan di pahu sok-sok ya bahasa Batak ya. Ya jujur aja di bahasa Batak itu sudah lama saya tidak buka, susah mengertikannya. Ya, saya berusaha susah, bahkan pendeta-pendetanya pun banyak kata-kata yang tidak mengerti. Jadi karena pelayanan saya bukan ke suku, pelayanan saya bukan ke satu gereja, adalah bahasa Indonesia saja, sedikit bahasa Ibrani, sedikit bahasa Inggris. Jadi bagus semua orang. Maka dari itu kesaksian saya di kapal laut, sering saya melayani di kapal laut. Ada banyak pendeta gereja suku tidak pede untuk mau melayani di kapal laut. Salah satu alasannya soal bahasa. Ya, soal bahasa. Ya kalau saya no problem bahasa. Kalau bahasa daerah saya tidak bisa melayani berkhotbah atau berdua sekalipun sulit. Nah, jadi apa yang kita dengar dari hambanya tadi, saya respon luar biasa. Tahun 90 Pak. Jadi visi dan misi saya sudah tertarik kepada orang-orang yang di penjara dan tahanan polisi. Mungkin ada pertanyaan sama saya, kenapa? Jawaban saya tidak pernah meleset. Karena disitulah jiwa-jiwa yang paling lapar dan haus dan firman Tuhan. Disitulah jiwa-jiwa yang redam, yang Tuhan cari setiap hari, bukan jiwa-jiwa yang bergloria. Sering saya khotbah sama mereka itu. Kalian tahu tak Tuhan mencari siapa setiap hari? Bukan orang-orang suci, percaya.
Bukan hamba-hamba Tuhan, enggak perlu dicari-cari. Dia tahu. Yang dia cari bahkan dia menangis setiap hari melihat pulangnya orang-orang yang jatuh. Maka itu bersyukurlah kalian di tahanan polisi, di penjara khususnya penjara lebih kejam. Kalau kandidat, kalau saya mengunjungi Anda, saya sampaikan firman Tuhan apa adanya, tanpa membawa panji-panji gereja, tanpa membawa denominasi. Saya berbicara secara ekumenis. Selempang saya di sini selempang ekumenis. Biasanya saya pakai. Ada di sini. Itu tandanya saya tidak melihat gereja manapun, suku manapun, kelas apapun, saya menyampaikan firman Tuhan. Ada wanita kebetulan nampak di sini yang saya layani di dalam polisi mengidapkan aku. Cantik anak gadis, apa kok? Saya nggak tahan melihat air matamu. Anak gadis saya cuma satu. Kalau saya melihat dia menangis, saya nggak kuat. Karena saya nggak pernah saya bikin nangis. Saya cewek pun enggak. Saya marahin pun hampir tidak pernah. Kalau saya melihat air mata saya tidak bisa lihat. Sama melihat anak gadis yang cantik itu buru bakat tempat-tempat mengedarkan narkoba. Itu di Toba lagi. Polres Toba ya, bukan di sini, bukan di Jakarta. Di Toba sana. Bagaimana saya enggak menangis melihat cantiknya mereka? Ya. Kalau saya melihat di semua marga ada itu. Jadi bukan marga tertentu. Sampai di Pulau Nias sana saya sudah berulang kali. Marga barat itu tetap kalah, walaupun mayoritas mereka. Dan kasus di sana biar Bapak Ibu tahu, pemerkosaan gadis-gadis cilik, anak-anak di bawah kamu, itulah Nias yang saya jalan. Itu rata-rata umur di atas 65, ada yang di atas 70 lebih, masih bisa memperkosa. Dengan nangis, kenapa? Saya bilang, kenapa bisa? Pengaruh minuman Pak Pendeta. Kami tiap hari minum tuak Nias, campur keratin kain. Gak ada kerjaan lagi, apa lagi? Kami gak punya sawah, sampai tidak. Dari mana uang kalian? Ya beginilah, minta-minta dari anak. Hanya minta-minta dari anak. Jadi nanti anak kalian minta sama anaknya lagi. Ya nggak tahu Bapak Pendeta tadi nyatanya begitulah. Datang ke Medan sendiri. Kalau datang kalian ke Medan, kalian bisa bersaksi di semua gereja-gereja. Untuk makan dan minum pasti jemaat harus asal mau bersaksi di gereja-gereja. Meninggalkan kebiasaan kalian. Tapi bagaimana lah mereka mau keluar dari sana? Pemerkosaan itu di atas 7 tahun, paling rendah sudah rendah kali 7 tahun. Belum tentu dia hidup nanti keluar setelah 7 tahun. 1 bulan mungkin dibunuh sama keluarga, bisa jadi dendam dan sebagainya. Ini makanya punya kerinduan saya, gak bapak-bapak, gak ibu-ibu, saya jumpai di tahanan polisi, perjudian, narkoba, judi online. Makanya kalau kita masih ada yang merokok di sini, tinggalkan rokok. Karena dari rokok nanti ke narkoba. Puji Tuhan, beberapa hamba Tuhan lewat konseling saya meninggalkan rokok bisa. Sama dengan saya mulai ditambiskan tahun 79 akhir di KKR. Ada seorang pemuda 37 tahun, sedangkan saya masih di bawah 20 tahun, menangis di hadapan saya berlutut. Pak Pendeta, mulai saat ini saya tinggalkan rokok dan minuman. Saudara tahu enggak? Saya lihat air matanya. Saya menangis, Tuhan, aku bertobat saat ini dan tidak akan merokok lagi. Padahal saya sudah jadi seorang pelayan, masih merokok saya.
firman Tuhan itu bagaikan permata juga. Pedang itu kena sama dia, kena sama saya. Dari situlah umur saya tidak pernah merokok. Jadi kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, apapun kondisi kita, hati-hati. Ya, cara Tuhan itu jangan sampai kita disiksa. Tuhan itu menegur saya dengan luar biasa. Dalam pelayanan saya bertobat, Tuhan, saya tidak akan merokok mulai malam hari ini. Melihat ayam matang, ayam begitu. Sebagai hamba Tuhan, sekalipun saya percaya nama saya sudah ada di dalam kitab kehidupan, saya percaya bukan nanti setelah saya di surga nama saya dicatat, enggak. Sekarang ini nama kita dicatat. Dan sekarang ini warga kerajaan surga sudah kita pegang. Kalau Anda mau, bukan nanti. Ini sering saya katakan. Dan hidup yang kekal itu sudah mulai saat ini. Kalau Anda mau. Maka saya di dalam penjara itu, saya buka-bukaan firman Tuhan, bukan kata saya. Sama dengan Yesus mati 3 hari. Sebelum dia mati, dia dalam hidup kekekalan. Dan kita pun nanti hanya dirubah sebentar saja waktu Yesus datang. Setiap orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan untuk menyongsong dia di awan-awan, dan bersama orang-orang yang hidup dalam Tuhan dirubah seketika tanpa masuk dalam kubur. Kita tidak memakai gaji ini lagi. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi kalau kita masih berandai-andai kapan nama saya dicatat, itu namanya Anda belum bertobat. Itu Anda belum betul-betul anak Tuhan. Anda belum bisa memanggil dia Bapa. Karena bagi orang yang memanggil dia Bapa, dia layak menjadi pewaris kerajaan. Anak-anak. Maka itu sama orang-orang yang terpenjara saya bilang, karena lalu Bapa itu sering banyak judul. Engkau Bapa, aku anak. Hanya engkau setelah kau bertobat betul-betul engkau bisa memanggil dia Bapa. Lidahmu aja memanggil dia Bapa. Aku tidak menghakimi, namun setiap orang yang sudah lahir baru, itulah orang yang betul-betul bisa memanggil Bapa dan Bapa memanggil dia. Bagaimana yang di penjara itu bisa memanggil Bapa? Dendam, dosa-dosa orang-orang masih disimpan. Dan maka itu kesaksian saya dalam kesempatan ini. Sering saya lakukan baptisan di gereja. Saya tidak memakai aturan-aturan gereja harus begini, harus begini. Jika Anda mau saya baptis, penuh hidup bersama kami. Saudara harus dalam kekudusan. Sebelum Anda dalam kekudusan, harus Anda mengampuni orang yang bersalah kepada. Saya suruhlah baca Matius 6 ayat 14-15 atau Markus 11 ayat 25-26. Jika engkau mengampuni dosa orang lain, maka Bapa akan mengampuni. Dan jika engkau tidak mau mengampuni orang yang berdosa kepadamu, maka Bapamu tidak akan mau mengampuni. Jadi percuma kita minta 2 pengampunan dosa, bahkan biasanya sebelum ibadah, bahkan di gereja sering 2 yang diajarkan Yesus, yang di dalamnya ada perkataan, ampunilah kami seperti kami yang ampuni orang bersalah kepadamu. Jika memang belum, dari mimbar sering saya katakan, jangan pernah ikut 2 yang diajarkan Yesus. Setidak-tidaknya kalimat ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Jangan tambah-tambah dosa. Kita ini orang Batak, 2 itu sering. Kalau acara sama berdua ya, acara sama berdua yang bikin acara selalu tambah anak kali dia anak kali itu bawa kami. Coba tidak menyakitkan. Itu saya betul-betul sensitif dengan orang yang saya layani.
apalagi kalau masuk dalam perjamuan kudus. Ya, setelah Anda betul-betul dibaptis, bukan dibaptis bayi, baptis harus orang dewasa. Makanya aturan peraturan gereja jangan lupa. Saya mengatakan engkau harus orang dewasa dibaptis. Kalau bayi kau tidak tahu. Ada banyak saya baptis dengan cara dipercaya. Ada banyak pendeta, ya silakan. Itu aturan peraturan gereja. Apa saya menunggu mereka keluar dari penjara mungkin 2 tahun dan sebagainya, keburu mereka tidak bertobat? Apa kolam renang harus saya bawa atau mereka bawa ke kolam renang dan sebagainya? Jadi persoalan ini jangan kita besar-besar. Yang penting saya lakukan itu percik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Tuhan lah yang membaptis, bukan roh saya. Saya hanya menjalankan. Dan saya katakan baptisan cuma sekali. Perjamuan kudus bisa terjadi. Bahkan apa yang saya katakan tadi baru khotbah saya di sana. Siapa yang belum pernah makan daging Yesus dan minum darahnya? Ada yang terbelah mata, tidak mengerti apa maksudnya. Lambat laun saya terangkan bahwa itulah perjamuan kudus. Orang yang tidak makan darahku, makan dagingku dan minum darahku, tidak layak mendapatkan rumah yang sudah kusediakan. Jadi jika Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan pelayanan sekali-kali masuklah ke penjara. Dan Matius 25 ayat 31 sampai 46 terlalu panjang saya beberkan ini. Berapa belasan ayat yang di dalamnya ada. Karena engkau tidak pernah memberikan aku baju tatkala aku melahirkan. Sebelumnya dikatakan, karena engkau tidak memberikan aku makanan tatkala aku lapar, dan engkau tidak memberikan aku minum tatkala aku haus, dan engkau tidak pernah memberikan aku tumpangan tatkala aku orang asing, dan engkau tidak pernah membesuk aku ke rumah sakit tatkala aku sakit, dan engkau tidak pernah mengunjungi aku dalam penjara. Maka penyala dan pergilah masuk ke dalam kerajaan neraka selama-lamanya. Kapan Tuhan kami melihat engkau seperti itu sehingga kami memberi engkau, tidak memberi engkau makan dan minum dan sebagainya? Karena kalian tidak melakukan itu kepada satu orang manusia pun, maka kalian tidak pernah melakukan itu kepada. Itulah yang disebut gembala kepada kami seperti itu. Namun sebelumnya raja itu mengatakan yang di sebelah kanan, domba-domba, terimalah kerajaan surga yang sudah disiapkan kepadamu sejak dunia ini dijadikan. Karena tatkala aku lapar engkau berikan aku makan, tatkala aku haus engkau minum dan sebagainya. Kapan Tuhan kami melihat engkau seperti itu sehingga kami karena kalian sudah melakukan kepada satu manusia pun, engkau sudah melakukan itu kepadamu. Jangan kita lupa Matius 25. Ya. Hanya pendek itu, ayat 31 sampai 48. Saya singkat aja dari biar cepat. Dan inilah semakin saya rindu kepada tahanan-tahanan polisi yang sudah saya jalani sejak 87, khusus tahanan polisi dan penjara dari 87 sampai sekarang. Tetapi kalau fakta biasa, saya melakukan itu dari tahun 70. Jadi kepada orang muda saya lihat di sini, tidak semua gereja yang saya kunjungi di sini ada tamborinnya, kenal ini, tidak semua, dan ada pemuda-pemuda. Dan beberapa pendetanya menggerutu. Kenapa ya Pak Pendeta? Jemaat ini berganti-ganti. Lain hari ini, lain minggu depan. Berdoa pendeta, kasih makanan yang cukup, kasih mereka kenyang. Buka firman Tuhan Pak Pendeta, sungguh-sungguh, jangan sembunyi-sembunyi, dan
kesalahan kepada jemaat. Dan sering saya katakan, hamba Tuhan pendeta yang tidak pernah mengaku kesalahan sampai mati dosanya akan melekat pada tubuhnya. Maka itu adik menjadi pendeta evangelis yang sama dengan saya sekarang aku. Wanita dia sudah tidak puas, dia pakai bencong, dia pakai walia, dipakai laki-laki juga tidak puas. Apalagi istri. Setelah dia bertobat dia sadar, bukan itu kebinasan. Jadilah dia sebagai evangelis sampai ke luar negeri. Dan uangnya banyak habis untuk dunia pendidikan. Dan ada pendeta yang belakangan ini saya kunjungi dan saya memberikan organisasi. Pak pendeta dia bilang sama saya, ada 9 yayasan yang menawarkan saya layanan. Tapi bagaimana saya tahu? Saya cuma dikasih akuan. Ongkos saya pun tidak dikasih. Saya coba yang satu lagi juga belum. Terus saya bilang sama pendeta itu, Pak pendeta dalam dunia penginjilan syukur dikasih ini. Bapak dikasih akuan. Saya sampai keluar kota sana beratus-ratus kilometer belum tentu aku dikasih. Makanya di tas saya ini minimal 2 sih botol akuan. 2. Jadi mau Bapak melayani 7 yayasan, mau mengajar amplopnya, bertobat Pak. Itu bukan dunia penginjilan. Pendeta kita sudah makan garam saluran mental. Jadi dari mana uangnya? Kalau Bapak pendeta masih menanyakan itu, bertobat Pak. Saya tidak bisa bayangkan dari mana uang saya. Sampai saya masih belum menikah, saya sudah ke Sulawesi Selatan, naik Garuda lagi bayangkan. Naik Garuda, pakai uang sendiri. Dari mana uang itu? Tak terbayangkan. Jalan-jalan Tuhan itu hamba saya. Dan saya berjanji Mazmur 119. Kita tahu itu 170 akan saya santap itu dalam tahun ini. Habis saya makan seperti makan daging dan minum darah Yesus, menyatu jadi lele. Maka 176 tanpa saya baca bisa saya beberkan. Kemarin minggu lalu ada organisasinya, saya bilang, ayo tanding kita yuk, saya bilang. Saya umur 68 tahun, Anda masih SMA kelas 2. Tanding Mazmur 119, 176 dalam tahun ini sanggup membeberkan tanpa membaca. Geleng-geleng kepala. Kalau saya tantang kita, adakah yang berani menjawab? Minggu lalu bagian yang kedua dari Mazmur itu saya bikin 22 bagian. Memang di Alkitab itu kalau Anda buka nggak disebut itu bagian 1, bagian 3. Tapi Tuhan membuka hikmat saya bagi 22 bagian. 8 ayat 1 bagian. Sehingga kalau 176. Dan inilah yang mau saya saksikan agar kita cepat tertarik untuk menjadi rela. Jangan katakan hafal, tidak. Saya membantah itu bukan hafal. Firman Tuhan bukan itu hafal. Jangan impossible, enggak mungkin. 1000 ayat kita hafal, saya yakin enggak sanggup. Itu sudah menyatu. Dari ayat pertama kita keluarkan, terus ayat kedua tampil, 3 tampil, 4 tampil terus, seperti air mengalir. Saya memberikan kesaksian ini. Setidaknya ada di antara kita yang melakukan ini, karena saya sudah dari situ. Dan sering ini saya katakan, enggak tua, enggak muda, Tuhan memberikan kemampuan. Jangan kira umur saya, otak saya enggak sanggup, bukan otak itu.
Saya sangka otak saya ini bisa menyimpan itu memori. Terus ada yang berkomentar, bukan masalah itu Pak Pendeta, bukan itu masalah. Jadi mau dicari-cari kelemahan. Apa tidak baik di mata Tuhan? Anda bisa dibiarkan ini 1000 ayat tanpa membaca? Iya baik. Jadi ngapain komentar? Itu artinya tidak usah kita lakukan itu. Iya. Memang iblis itu kalau bicara tentang kerajaan surga, dia gerah mendengar. Selalu mencari kelemahan-kelemahan orang yang bersaksi berbeda seperti dari kita dibuat strong, gagah, kita dibuat berwibawa, kuat. Saya senang dengan lagu kita. Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan dan sebagainya, termasuk dari segi keuangan. Sekalipun saya seorang pengacara, belum tentu setiap hari ada pekerjaan, belum tentu setiap bulan ada keuangan. Ada kasus ada. Dan sekarang saya dipilih menjadi ketua DPC partai yang baru sekarang, Partai Setara. Itu pendirinya Pendeta Dr. Ruyan Kasui, pendiri Partai Damai Sejahtera. Ya, karena saya ditempatkan di DPC Toba, saya memang rindu mau medan aja. Ya saya terima. Partai ini betul-betul mengharapkan hamba-hamba dulu di dalam ketua-ketua DPC sampai dipilih. Maka itu saya mulai bulan lalu berbicara tentang ini. Saya tidak kampanye di sini, tapi itulah yang saya terima dulu. Saya tidak suka politik, dan sekarang ini kita juga harus berpolitik. Tidak salah berpolitik yang kedua siapa ini. Asal kita selalu berpegang teguh dengan kebenaran, tidak dengan berbohong. Seperti yang sudah ditantang kita tadi, kenapa harus berbohong? Seorang politikus banyak mengatakan mustahil berbohong. Sama dengan pengacara polisi, seorang tentara, seorang polisi dan pengacara juga untuk bersikap bijak. Tidak semua orang mengatakan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bukan itu persoalannya. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Memang tantangannya luar biasa. Ya, saya sedikit berkhotbah. Bangsa Israel cukup diberikan Tuhan pemandangan sama kita, bukti-bukti Tuhan menyertai perjalanan ini. Laut dibelah dua, mereka boleh berjalan. Malam dengan tiang kaki dituntun, siang dengan tiang kaki. Makanan yang paling enak dikasih makan, minuman yang paling lezat dikasih dari air seperti madu dari gunung Batu. Orang yang memusuhi mereka selalu marah dan ditakutkan. Sekalipun Tuhan tidak pernah mengatakan musuhi orang-orang yang melewati, berperanglah kepada orang-orang yang melewati. Namun Tuhan berfirman, orang yang memerangi engkau perangilah, aku akan bersama. Makanya orang Israel sampai sekarang ini tidak gila terang. Tetapi orang yang mau berperang kepada dia, orang Israel itu sampai sekarang ini mau berperang. Ya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya rindu untuk jumpa lagi di sini. Saya sengaja ambil videonya tadi untuk boleh saya buat nanti di YouTube saya. Jika mau membukanya prison hospital, crusade itu prajurit Kristen. Orang yang berperang dalam nama Yesus itu crusader. Ya, tapi berperang dalam nama Tuhan, saya Tuhan, itu crusade. Itu nanti jumpa dengan saya di sini. Dan siapa yang mau hari Minggu untuk mengawali saya atau bersama-sama kita merayakan Idul, nanti kembali sini jam 10, tidak mengganggu ibadah. Boleh kata? Ada yang mau? Dekat polisi. Tidak kaum bapak, kaum ibu,
anak muda. Karena di sana pun ada anak muda juga yang ditahan. Ada juga kaum bapak dan pendeta pun. Setidaknya 2 yang saya layani tahun-tahun terlibat juga di Jakarta. Jangan dikira kami-kami yang sudah menerima pentakisan ini lepas dari Jakarta. Tanpa saya menyebut, luar biasa pendeta yang saya layani itu belasan murid sekolahnya di Jakarta. Mungkin Anda pun tahu siapa ini. Tahun-tahun sangat menyedihkan sekali seorang pendidik menggagal murid-murid sekolah. Jadi tidak lepas dari semua lapisan ada di tangan polisi. Jadi jangan sampai polisi nanti menangkapmu, jumpa dengan kita di sini. Lebih bagus masuk ke penjara. Seperti Matius 25 ayat 31-48. Kita harus masuk penjara sama dengan kita melihat Tuhan di sini. Bukan hanya membusuk, namun memang tahanan polisi tidak sembarangan. Kalau di lapas lembaga pemasyarakatan gampang masuk, ya. Tapi tahanan polisi tidak sembarangan. Itu harus ada tanda pengenal dan sudah mitra dari polisi. Ya, selamat beribadah. Tuhan memberkati semua ibadah kita saat ini. Dan doakan saya, karena saya sudah berjanji, khususnya yang saya katakan tadi, 107 bulanan harus saya makan tahun ini. Dan Januari tahun 2027 saya sudah melakukan itu dengan baik. Mazmur 119. Luar biasa. Tuhan berkati.